Sungai Ciliwung khususnya dari kawasan Condet hingga Manggarai memiliki persoalan yang hampir sama. Maka untuk tahap awal, penataan bantaran Sungai Ciliwung akan dilaksanakan di areal sepanjang 18,9 km ini. Sumbat Bangsa dari Dekat Manggarai itu adalah sepanjang 18,9 km. Nah, karakteristiknya sama, masyarakat banyak yang tinggal di bantaran, sungai menjadi menyempit, kemudian fungsi sungai berkurang, banyak dapat sampah di situ, sedimentasi menjadi naik, sehingga air hujan yang masuk ke dalam sungai itu mulai ke kiri kanan. Itu yang menyebabkan banjir dan kapasitasnya berkurang. Khusus untuk penataan bantaran Sungai Ciliwung yang melintasi kawasan Bukit Duri, Kampung Melayu, dan Manggarai, ada 3 institusi yang terlibat. Masing-masing adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari Manggarai ke utara itu relatif sudah tertata. Nah, kemudian kita perlu dari Manggarai ke arah hulu, itu ke Kampung Melayu. Memang sebaiknya menata itu dari hilir dulu ke hulu gitu. Sambil juga di hulu tapi dikendalikan gitu ya, jangan sampai rusak. Badan sungai yang ada di situ akan jadi lebarnya 50 meter dan ditambah jalan ekspresi kiri kanan adalah 7,5 sehingga yang badan bersih akan dilakukan adalah sekitar 70 meter. Warga bantaran Sungai Ciliwung sebenarnya sadar kampung yang selama bertahun-tahun mereka tinggali suatu saat pasti akan digusur demi penataan Sungai Ciliwung. Sebenarnya masyarakat tidak pernah ada yang menolak untuk perbaikan sungai, terutama penggalian sungai. Pelebaran pun kalau masuk akal, misalnya 5 meter, 10 meter, mereka tidak keberatan. Warga Bukit Duri juga masih bisa menerima rencana pemerintah, meski konsekuensi penerimaan ini berarti penggusuran rumah tinggal mereka. Persoalannya, kemana 1.830 kepala keluarga penghuni bantaran Sungai Ciliwung di kawasan Bukit Duri akan dipindahkan? Dalam proyek penataan Sungai Ciliwung, Kementerian Perumahan Rakyat bertanggung jawab menyediakan rumah bagi warga penghuni bantaran sungai yang rumahnya terkena proyek. Sekarang Pemda DKI siap merelokasi, tapi penampungannya belum ada. Nah, jadi ini tugas kita. Menpora dulu yang kerja, ya kan, bikin terobosan. Ya kan, kita lakukan secara bertahap. Karena panjang sungai yang akan dinormalisasi itu sekitar 18 km. Kementerian Perumahan Rakyat berencana ribuan warga penghuni bantaran Sungai Ciliwung bakal direlokasi ke rumah susun sewa atau rusunawa yang akan dibangun. Enggak, ini dananya APBN, semuanya APBN. Kita yang sudah turun tahun ini ya, sudah turun 600 miliar. Dalam proyek pembangunan Rusunawa, Menteri Perumahan Rakyat mengaku tak hanya akan sekedar memindahkan warga. Bangunannya itu yang akan dibangun harus juga memenuhi jumlah 30.000 kakak. Nah, bangunan yang bisa dibangun sebanyak itu hanya bisa dilakukan di Berlan. Nah, dan itu berdekatan dengan Sungai Ciliwung. Dan warga itu pasti tidak menolak karena perekonomian mereka, gaya hidup mereka, sosial mereka itu di bantaran Sungai Ciliwung. Sistem sewa yang diterapkan pada program Rusunawa terdengar cocok untuk warga bantaran Sungai Ciliwung. Apalagi sebagian besar dari mereka berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Sayang, gara-gara sosialisasi program belum jalan, warga pun ragu. Pengetahuan saya kan tahu persis warga saya. Mungkin mereka nggak mampu lah. Kalau memang itu dipindahkan ke Rusunawa, sementara dia harus bayar untuk pengurusan rumah rusunnya, itu bayar listrik, macam-macam transportasi, rasa nggak mampu. Nggak akan mampu, saya bilang. Banyak tuh rata-rata nggak akan mampu. Keraguan warga pada kesesuaian program rumah susun adalah hal yang wajar. Sebab banyak program rumah susun yang dicanangkan pemerintah akhirnya tidak tepat sasaran.
Kita lihat saja di Marunda, gagal total. Tapi itu yang ditawar-tawarkan. Padahal di sana air juga tidak ada. Sudah gitu harus sewa. Di Berlan ini, itu sewanya 300 per bulan. 300.000 per bulan. Lalu belum dengan listrik, belum dengan air, belum dengan lain-lainnya. Itu kalau dihitung total, warga harus punya gaji atau honor sebulan itu antara 2 juta atau 2.500.000. Berbagai contoh kegagalan program rumah susun pemerintah memacu warga menggandeng berbagai pihak. Konsep pemukiman layak huni yang cocok dengan wilayah bantaran sungai lalu dirancang. Memang sudah mundur sekitar 10-15 meter dari bantaran, dan rumah itu menghadap ke sungai. Memang tetap rumah panggung dari bahan yang 50% sudah ada di situ. Jadi warga bisa membangun sendiri secara mandiri. Tentu saja dengan bahan bangunan yang sederhana, tapi yang lebih penting bahwa mereka itu bisa tercukupi dengan desain bangunan yang mereka lakukan sendiri. Tak hanya soal proyek Rusunawa yang masih samar, total anggaran proyek penataan bantaran Kali Ciliwung pun belum jelas. Para pejabat justru terkesan menutup-nutupi. Dan perumahan sudah punya dana untuk membangun rumah susun, sudah disiapkan. Tapi besar aja, ya cukup untuk membangun beberapa tower. Kita berusaha melakukan pekerjaan yang tidak hanya katakanlah tidak ramah lingkungan, tapi kita melakukan yang ramah lingkungan, dan kalau masyarakat banyak terlibat, posisi masyarakat terlibat di situ sangat bagus. Hingga kini, para pejabat pemerintah masih saja menyamarkan nilai total anggaran. Sementara konsep relokasi juga masih belum jelas. Maka, sebagian warga bersikukuh untuk tetap tinggal di Bukit Duri. Pengennya mah pengen beli aja, jangan rumah susun dah. Enggak ah. Pengennya rumah biasa aja. Enak kan kita cari rumah begini kan enak. Bergombreng. Ya banjir udah biasa di loteng mah diemnya. Program penataan bantaran Sungai Ciliwung jelas berdampak pada warga. Adalah wajar jika warga merasa berhak untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya dari pihak yang berwenang. Namun sayang, hingga kini warga masih saja dianggap sebagai pelengkap penderita proyek raksasa pemerintah.